Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Kembali dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Teman-teman, bagaimana keadaan kabarnya teman-teman hari ini? Saya berharap teman-teman selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala bentuk rezeki, dan dapat melakukan aktivitas bagaimana mestinya. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendukung video saya, yang menekan tombol like serta subscribe. Teman-teman, untuk ulasan hari ini, saya akan berikan informasi tentang perkembangan terbaru pemain-pemain nasional Indonesia yang sudah dinaturalisasi ataupun yang akan dinaturalisasi. Seperti kita tahu bersama bahwa Timnas Indonesia sudah memastikan diri untuk lolos pada round ketiga setelah pada 11 Juni lalu kita menang 2-0 melawan Filipina. Dengan demikian maka Timnas Indonesia bersaing dengan 18 negara untuk mengintip dan melaju, mengincar untuk dapat lolos pada final Piala Dunia Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Nah, menarik teman-teman untuk memperkuat, mempertebal, serta memperdalam kedalaman skuad di bawah asuhan Sintayong, PSSI dan juga Sintayong, pelatih Sintayong sudah melakukan pergerakan dengan begitu cepat, mengintip beberapa pemain keturunan, beberapa pemain yang diaspora yang kemungkinan bisa ikut memperkuat Timnas Indonesia pada round ketiga. Sebab kita tahu bila sudah masuk pada round ketiga, musuh-musuh yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia sungguhlah tidak mudah. Dengan kata lain, musuh-musuh yang dihadapi pasti berat. Semacam Irak, kemudian Jepang, Korea Selatan, juga ada Iran, tentu Australia juga menjadi ancaman di samping dengan beberapa negara lainnya yang juga lolos. Nah, untuk memperkuat itu, Sintayong telah membidik beberapa pemain keturunan untuk mengisi lini per lini yang dianggap lemah, terutama pada lini penyerangan atau finisher. Yang menjadi bidikan adalah Ole Romeni. Kemudian yang terbaru untuk memperkuat kembali lini belakang sebagai bentuk opsi pilihan. Kita tahu Kevin Dix sudah mulai menjadi incaran dengan beberapa pernyataan-pernyataan karena kita tahu Kevin Dix masih membuka peluang setelah dirinya dipanggil oleh pelatih Belanda Ronald Koeman untuk memperkuat Belanda dalam hajatan Piala Eropa. Nama Kevin Dix tidak tercantum, maka peluangnya untuk ikut Piala Dunia juga kemungkinan kecil. Satu-satunya cara adalah bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Tapi harapannya jika bergabung bukan karena keterpaksaan atau popularitas, tapi karena bentuk kecintaan kepada Timnas Indonesia. Itu yang sangat diinginkan oleh seluruh penggemar Indonesia. Nah, kehadiran Kevin Dix, jika memang nanti dinaturalisasi ataupun oleh Romeni, khusus untuk Kevin Dix, ini akan memberikan persaingan yang lebih ketat lagi. Maka besar kemungkinan pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi seperti Elkan Bagot untuk bisa memperkuat kembali itu sangat kecil. Sebab pada dua fase penyisihan, baik melawan Irak maupun melawan Filipina, Elkan Bagot sebagai lini belakang sudah tidak dipanggil lagi. Tentu hal ini buntut, perkiraan saya buntut dari kejadian yang terjadi ketika Indonesia Timnas Under-23 melakukan laga playout melawan Guinea, di mana pelatih Sintayong menginginkan hadirnya seorang Elkan Bagot untuk mengisi lini pertahanan. Tapi dengan tanpa konfirmasi, Elkan Bagot sepertinya tidak mengindahkan apa yang menjadi keinginan Sintayong. Dengan tidak hadirnya Rizky Ridho, diharapkan Elkan Bagot jadi pengganti. Maka kita tahu bagaimana kocar-kacirnya lini pertahanan Indonesia Under-23 ketika itu. Mungkin ini salah satu penyebab menganggap bahwa kehadiran Elkan Bagot di timnas senior masih harus diperhitungkan kembali bagi Indonesia. Itulah kenapa, tapi semuanya
tentu dengan satu wacana semuanya itu adalah hak pelatih dan kebutuhan tim. Tapi menurut saya, memang sejak kejadian itu tentu ada rasa kecewaan bagi seorang pelatih kepala Sintayong. Nah teman-teman, jika memang Kevin Dix jadi dinaturalisasi, oleh Romani dinaturalisasi, tentu ini sangat memberikan warna kekuatan, apalagi jika Martin Paes nanti sudah bisa bermain. Kedalaman skuad timnas Indonesia akan mampu bersaing, akan mampu berbicara banyak ketika berhadapan dengan tim-tim tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Australia. Nah, peluang itu ada. Ketajaman oleh Romani pada Eredivisie akan memberikan sedikit gambaran bagaimana ketajaman itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena oleh Romani adalah seorang striker murni. Dia bukan striker penyerang sayap, tapi memang nomor punggung 9 menjadi miliknya dan menjadi seorang goal getter. Sedangkan Kevin Dix adalah pemain belakang. Kita tahu pemain belakang sudah menumpuk, ada Kelvin Verdong, ada Joe Etches, ada Justin Hubner, Rizky Ridho, mungkin juga Muhammad Ferrari. Nah ini akan menjadikan persaingan ketat. Tentu hal ini cukup bagus mengingat pemain-pemain Indonesia pada intinya bukan hanya mampu bermain di satu posisi. Kita tahu Nathan Chow bisa dimainkan pada gelandang dan juga pada bek kiri. Kelvin Verdong juga demikian. Inilah yang kategori pemain seperti inilah yang diinginkan oleh pelatih Sintayong. Itulah teman-teman bagaimana perkembangan pemain-pemain yang mungkin saja menjadi bidikan PSSI dan pelatih Sintayong. Mudah-mudahan sebelum 5 dan 10 September mendatang, seluruh pemain yang memang diperkirakan ingin direkrut sudah bisa bergabung dan memperkuat timnas Indonesia. Kita doakan saja dengan keratnya mereka, dengan datangnya mereka membela timnas Indonesia, membela merah putih, menjadikan Indonesia berpeluang untuk maju pada putaran final Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Itulah informasi yang dapat saya berikan. Tetap dukung timnas Indonesia, karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.